Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga pada hari ini kita masih dipertemukan secara virtual pada mata kuliah komunikasi data. Salawat dan salam terlupa pula kita kirimkan kepada Nabiullah Muhammad SAW sebagai suri tauladan bagi kita semua. Ya, adik-adik, saya harapkan semoga adik-adik semua dalam keadaan sehat walafiat, sehingga dapat mengikuti semua perkuliahan dengan lancar, dengan efektif dan efisien. Ya, untuk hari ini kita akan mempelajari mengenai arsitektur protokol. Ya, sebelumnya pada pertemuan minggu lalu kita telah mempelajari mengenai apa itu komunikasi data, apa itu jaringan, dan apa saja kriterianya, dan saya telah menjelaskan bagaimana data itu dikirimkan secara garis besarnya ya. Ya. Kemudian untuk hari ini kita akan mempelajari mengenai arsitektur protokol. Ya, kita telah menyinggung mengenai arsitektur protokol ini minggu lalu. Ya, saya share screen terlebih dahulu. Ya, adik-adik, pada pertemuan sebelumnya kita telah membahas mengenai komunikasi data ya sebagai review terlebih dahulu. Ya, jadi komunikasi data itu merupakan pertukaran data antar dua perangkat atau lebih melalui beberapa media transmisi, misalnya kabel gitu. Ya. Kemudian ini gambarannya bagaimana data itu dikirimkan. Jadi ada pengirim dan penerima, kemudian ada message atau pesan yang dikirimkan melalui media transmisi. Nah, yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini yaitu mengenai protokol, arsitektur protokolnya. Sudah saya singgung minggu lalu bahwa protokol merupakan aturan atau prosedur yang dilalui data ketika baik itu akan dikirimkan maupun diterima oleh receiver atau perangkat penerima ya, gitu. Jadi data itu dikirimkan ada prosesnya terlebih dahulu atau ada aturan di tiap lapisannya. Itu sebentar kita bahas. Ya, ini juga sudah kita bahas minggu lalu mengenai model komunikasi data. Ada sumber atau yang menghasilkan data, ada alat pengirimnya atau transmitter yang mengubah data menjadi sinyal yang bisa dikirim. Kemudian ada sistem transmisi yang menyalurkan atau mengirimkan data. Kemudian ada receiver atau perangkat penerimanya. Kemudian ada destination atau tujuan yang merupakan perangkat untuk mengambil data yang masuk. Ya, seperti ini gambarannya ya. Ada perangkat penerima, kemudian ada transmitter atau modem yang mengubah data menjadi sinyal, kemudian sinyal tersebut ditransmisikan melalui media transmisi. Kemudian sinyal tersebut diubah lagi menjadi data yang akan diterima oleh perangkat penerima, di sini misalnya server. Ya, ini juga sudah kita bahas minggu lalu. Ya, jaringan juga merupakan seperangkat-perangkat yang saling terhubung, yang dapat berbagi sumber daya dan dihubungkan melalui misalnya kabel, udara,
fiber optik, dan media yang dapat membawa sinyal informasi. Ya, ini juga kita telah bahas mengenai kriteria jaringan, ada penskalaan, dapat berbagi sumber daya, mudah terhubung, dan keandalan, dapat berfungsi sesuai dengan fungsinya masing-masing. Ya, kemudian kita akan membahas mengenai arsitektur protokol. Jadi sebuah arsitektur protokol ini merupakan struktur berlapis dari perangkat keras dan perangkat lunak yang mendukung pertukaran data antar sistem dan mendukung aplikasi terdistribusi seperti email dan transfer file. Gitu. Jadi arsitektur protokol ini merupakan struktur berlapis. Jadi ada lapisan-lapisan dari perangkat keras dan perangkat lunak yang nantinya dilalui oleh data saat dikirimkan gitu. Jadi ada lapisan-lapisan di mana lapisan tersebut terjadi aturan atau proses tertentu dari setiap lapisannya. Gitu. Jadi pada setiap lapisan arsitektur protokol, satu protokol atau lebih diimplementasikan dalam sistem komunikasi. Ya, masing-masing protokol ini menyediakan serangkaian aturan dalam hal pertukaran data antar sistem. Itu. Ya, jadi ada serangkaian aturan yang dilalui oleh data saat dipertukarkan. Ini terjadi di setiap lapisan dari arsitektur protokol. Arsitektur protokol yang sering digunakan adalah TCP/IP atau Transmission Control Protocol, Internet Protocol. Arsitektur protokol yang juga dikenal lainnya yaitu model OSI layer atau Open System Interconnection. Ya, fitur-fitur utama protokol yaitu berbentuk sintaks mengacu pada struktur atau format data yang mana dalam urutan tampilannya memiliki makna tersendiri. Gitu. Jadi ada sintaks atau di dalam protokol, di dalam lapisan ini, di dalam lapisan protokol itu berbentuk sintaks yang menjadi format data dalam urutan tampilannya yang mempunyai makna tersendiri. Kemudian semantics itu mengacu pada arti dari bagian dari bit data. Ya, bagaimana pola tertentu ditafsirkan dan tindakan apa yang diambil berdasarkan interpretasi tersebut. Gitu. Kemudian timing mengacu pada karakteristik yaitu waktu pengiriman data dan seberapa cepat data itu dikirimkan. Jadi fitur dalam protokol ini ada mengacu pada sintaksnya, berbentuk sintaks yang merupakan urutan tampilan yang memiliki makna tersendiri. Kemudian semantics yaitu mengacu pada bit-bit data yang dikirimkan yang mempunyai interpretasi tertentu, dan kemudian pada protokol ini ada waktu yang merupakan karakteristik seberapa cepat data itu dikirimkan. Ya, kemudian kita membahas arsitektur protokol TCP/IP. Ya, ini dari berbagai sumber, ada yang biasanya menampilkan 4 layer atau 4 lapisan, atau juga ada yang menampilkan 5 lapisan yang dilalui data ketika data tersebut dikirimkan. Jadi yang pertama itu physical layer, kemudian network access layer, internet layer, transport layer, dan application layer. Gitu. Jadi
berdasarkan gambar yang tadi ya, lapisan pertama misalnya data itu dikirimkan dari komputer pengirim, lapisan pertama yang dilalui oleh data yaitu physical layer atau lapisan fisik gitu. Jadi seperti ini ya. Ya ini. Jadi ketika ada data yang dikirimkan dari sisi penerima, dari sisi pengirim, nah data itu melalui lapisan-lapisan itu rule atau aturan pertama, kedua hingga data itu siap dikirimkan dalam bentuk sinyal gitu. Jadi kalau pada protokol TCP/IP aturan pertama atau lapisan pertamanya disebut dengan physical layer atau lapisan fisiknya. Ya, kemudian di lapisan fisik ini atau lapisan terbawah, lapisan awal yang dilalui oleh data ketika data itu dikirimkan, ini mendefinisikan besaran fisik seperti media komunikasi, tegangan, tegangan arus, dan sebagainya. Nah, jadi pada lapisan ini dapat bervariasi bergantung pada media komunikasi yang digunakan dan fleksibel ya, sehingga dapat mengintegralkan berbagai jaringan dengan media fisik yang berbeda-beda. Jadi pada lapisan fisik ini terjadi pendefinisian atau pengkoneksian media komunikasi misalnya dan tegangan arus gitu. Kemudian data selanjutnya melalui network access layer, yaitu lapisan akses jaringan. Pada lapisan ini berkaitan erat dengan pertukaran data antar sistem dan jaringan. Jadi pada lapisan ini komputer pengirim itu menyediakan jaringan dengan alamat komputer tujuan sehingga jaringan dapat mengirim data ke tujuan yang tepat gitu. Jadi tadi misalnya data dari komputer pengirim melalui lapisan fisik itu mendefinisikan media komunikasinya, tegangan arusnya. Setelah itu melalui lapisan akses jaringan, di sini terjadi penyediaan jaringan ke alamat tujuan gitu, sehingga tersedia jalur dari data ke tujuan yang tepat. Ya, kemudian data melalui internet layer atau lapisan internet pada dua perangkat yang ditempatkan pada jaringan yang berbeda, ini dibutuhkan prosedur untuk memungkinkan data ini melintasi banyak jaringan yang berbeda. Jadi misalnya ada dua perangkat, ada komputer yang akan saling mengirimkan data di tempat yang berbeda, ini dibutuhkan aturan agar data yang dikirimkan ini sampai ke tujuan yang tepat. Nah, disinilah di lapisan internet layer lah ini tersedia atau menyediakan fungsi perutian yang melewati lebih dari satu jaringan. Gitu. Jadi di lapisan ini terjadi perutian atau disediakan jalur agar data itu sampai ke tujuannya, dapat melewati lebih dari satu jaringan. Gitu. Jadi misalnya ada pengirim di daerah A, ini mau mengirimkan data ke daerah B. Nah, pada saat data melalui lapisan internet ini, terjadilah perutian atau penyediaan jalur
agar data yang dikirimkan tersebut dapat melalui beberapa jaringan sehingga sampai ke tujuan yang tepat. Ya, setelah melalui lapisan internet, kemudian data tersebut melalui proses di lapisan transport atau transport layer. Di sini terjadi pengiriman data end-to-end host secara handal. Jadi di lapisan ini menjamin bahwa informasi yang diterima oleh penerima itu sama dengan informasi yang dikirimkan oleh pengirim gitu. Jadi tadi sudah dirutekan atau dibuatkan jalur agar data itu bisa melalui beberapa jaringan. Nah, setelah itu data ini melalui lapisan transport di mana pengiriman data itu sudah end-to-end host secara handal gitu. Jadi sudah sampai ke tujuan dengan menjamin bahwa apa yang dikirimkan itu sama dengan apa yang diterima di sisi penerima. Ya, kemudian kemudian data selanjutnya melalui lapisan aplikasi yang merupakan lapisan terakhir dalam arsitektur TCP/IP yang berfungsi mendefinisikan aplikasi-aplikasi yang dijalankan pada jaringan. Jadi data ini sudah sampai pada sisi penerima dengan menampilkan aplikasi-aplikasi yang dijalankan atau ya data yang dikirimkan. Ya, jadi di lapisan ini menangani high level protokol, masalah representasi data atau data itu ditampilkan ke user interface dan dialog kontrol yang memungkinkan terjadinya komunikasi antar aplikasi jaringan gitu. Jadi pada application layer ini sudah mendefinisikan aplikasi yang dijalankan pada jaringan gitu atau menampilkan data pada tampilan di sisi penerima. Ya. Itu adalah lapisan-lapisan dari protokol TCP/IP. Ya, ada 5 lapisan atau ada juga beberapa sumber yang menampilkan hanya 4 lapisan. Ya, kemudian kita membahas mengenai arsitektur model OSI layer gitu. Jadi pada model OSI layer ini ada 7 lapisan yang dilalui oleh data untuk sampai di sisi penerima gitu. Ya, jadi dari sisi pengirim terlebih dahulu data itu melalui lapisan fisik, kemudian data link layer atau lapisan data link, kemudian lapisan jaringan, lapisan transport, lapisan sesi, kemudian lapisan presentasi dan lapisan aplikasi. Ya. Nah, sama seperti tadi, pada lapisan fisik ini berkaitan dengan media transmisi jaringannya, pensinyalannya, bagaimana arsitektur jaringan, dan topologi jaringan serta pengkabelannya. Gitu. Jadi data itu didefinisikan bagaimana atau berkaitan dengan media transmisi jaringan yang digunakan, bagaimana metode pensinyalannya. Jadi ini yang terjadi pertama kali saat data melalui lapisan fisik pada saat data akan dikirimkan. Gitu. Jadi di lapisan fisik ini terjadi pendefinisian media transmisinya, pensinyalannya seperti apa,
sinkronasi bit, bagaimana arsitektur jaringan yang akan dilalui, topologi jaringan, dan pengkabelannya. Ya, kemudian selanjutnya data melalui lapisan data link atau hubungan data. Nah, di lapisan ini bit-bit data itu dikelompokkan menjadi format yang disebut frame, gitu. Pada lapisan ini juga terjadi koreksi kesalahan, flow control, dan pengalamatan perangkat keras. Ya, jadi pada lapisan link layer ini, misalnya kita mengirimkan data itu dikelompokkan menjadi format yang disebut frame gitu. Jadi data itu misalnya kita kirimkan dalam bentuk gambar, gambar tersebut tidak serta-merta dikirimkan langsung dalam bentuk satu gambar begitu. Jadi dikelompokkan menjadi frame-frame atau paket-paket data gitu, yang berisi bit-bit dari data gambar tersebut gitu. Selain itu, pada lapisan data linear ini juga terjadi koreksi kesalahan jika ada misalnya kesalahan data yang dikirimkan, flow control, dan pengalamatan perangkat keras gitu. Nanti ini akan kita bahas secara khusus juga mengenai koreksi kesalahan, flow control, dan pengalamatannya. Kemudian data melalui network layer atau lapisan jaringan. Nah, pada lapisan ini terjadi pembuatan header untuk paket-paket yang berisi informasi IP. Ya, jadi sudah ada alamat IP-nya, internet protokol, baik IP pengirim maupun IP tujuan kemana data itu dikirimkan. Ya, jadi pada lapisan jaringan ini dibuatkan header pada setiap frame-frame tadi ya. Jadi tadi kan data sudah dikelompokkan menjadi frame-frame, kemudian setiap frame atau paket-paket datanya itu sudah berisi alamat IP atau ya IP dari siapa yang akan mengirim dan ke alamat IP mana tujuan data itu dikirimkan. Ya, jadi pada lapisan ini akan terjadi routing melalui internet working dengan menggunakan router dan switch gitu. Jadi pada lapisan ini router dan switch akan berfungsi untuk melakukan perutean untuk mengatur ke alamat mana data itu dikirimkan. Ya, kemudian pada lapisan transport layer ini berkaitan dengan pemecahan data ke dalam paket-paket data serta memberikan nomor urut pada paket data tersebut sehingga nantinya dapat disusun kembali ketika sudah sampai di sisi tujuan. Gitu. Jadi semoga adik-adik bisa membayangkan prosesnya ya. Jadi tadi sudah di lapisan fisik didefinisikan media komunikasinya, jaringannya, pengkabelannya, kemudian di lapisan data link itu dari data yang dikirimkan itu dikelompokkan menjadi frame-frame, kemudian dari frame tersebut, dari data yang telah dikelompokkan, dibuatkan header atau informasi yang berisi alamat IP tujuan dan dibuatkan perutean atau jalur menggunakan router dan switch. Nah, di transport layer ini terjadi pemecahan data ke dalam paket-paket paket-paket data gitu. Dan paket-paket data tersebut diberi urutan atau diberi nomor urut agar data yang telah dipecah menjadi frame-frame tersebut sampai sesuai dengan data yang dikirimkan. Kemudian pada session layer ini
berkaitan dengan pendefinisian, pembuatan, pemeliharaan koneksi gitu. Jadi di session layer ini koneksi itu dibuat, dipelihara, dan juga misalnya dilakukan penghancuran koneksi jika misalnya jalur atau alamat IP tersebut tidak dikenali. Ya, kemudian lapisan selanjutnya yaitu presentation layer atau lapisan presentasi berkaitan dengan mentranslasikan format data yang hendak ditransmisikan oleh aplikasi melalui jaringan ke dalam format yang bisa ditransmisikan oleh jaringan. Jadi pada lapisan presentasi ini format data yang sudah siap ditransmisikan tadi oleh aplikasi melalui jaringan itu dibuat dalam format yang bisa ditransmisikan oleh jaringan. Jadi sudah siap untuk ditransmisikan. Kemudian pada application layer ini merupakan lapisan di mana terjadi interaksi antarmuka end user dengan aplikasi yang bekerja menggunakan fungsionalitas jaringan. Ya, di sini juga melakukan pengaturan bagaimana aplikasi bekerja dengan resource jaringan untuk memberikan pesan ketika terjadi kesalahan. Gitu. Jadi pada lapisan ini itu sudah terjadi interaksi interface end user dengan aplikasinya. Jadi sudah data yang sudah dikirimkan itu telah sampai ke sisi penerima dan si penerima dapat berinteraksi dengan data yang diterima gitu, dapat berinteraksi secara antarmuka. Kemudian jika terjadi kesalahan pada saat data dikirimkan, itu biasanya muncul pesan untuk memberikan informasi ketika terjadi kesalahan ketika data yang dikirimkan itu tidak sesuai. Ya, ini gambaran dari model OSI layer dan TCP/IP protokol. Ya, jadi lapisan-lapisan ini yang dilalui data ketika data itu dikirimkan. Nah, ketika data itu diterima juga akan melalui lapisan-lapisan berikut. Ya, ini ada nanti link untuk melihat bagaimana model OSI layer protokol itu bekerja. Nanti adik-adik bisa menyaksikan. Juga ada tugasnya ya untuk menjelaskan bagaimana paket-paket data itu dikirimkan. Ya, ini lapisan-lapisan dan apa yang terjadi ketika data itu dikirimkan di setiap lapisannya. Gitu. Jadi pada lapisan fisik, misalnya mengirimkan data melalui media transmisi, pada data link ini menambahkan MAC address pada paket, kemudian di network layer ini menambahkan alamat jaringan pada paket, di transport layer mengatur flow control, acknowledgement, dan mengirimkan ulang jika terjadi kesalahan, misalnya jika data yang dikirimkan misalnya tidak lengkap. Kemudian di session layer ini membentuk koneksi dan memutuskannya ketika seluruh data telah terkirim. Kemudian di presentation layer memformat data sehingga dapat dikenali oleh si penerima. Ini ya contoh-contoh protokolnya atau aturan dalam mengirimkan data. Kemudian
di application layer ini menunjang aplikasi untuk berkomunikasi melalui jaringan. Jadi untuk menampilkan data di sisi end user gitu. Ya, ini bentuk-bentuk datanya pada lapisan fisik. Data itu berupa bit-bit data, kemudian dikelompokkan menjadi frame, dikirimkan dalam bentuk paket-paket data, kemudian dalam bentuk segmen, kemudian dikirimkan dalam bentuk segmen, kemudian nanti di sisi penerima nanti data ini ditampilkan, sudah kembali menjadi bentuk-bentuk data seperti yang dikirimkan oleh pengirim. Ya, itu ya mengenai lapisan-lapisan yang dilalui data saat data itu dikirimkan hingga data diterima di sisi penerima. Ya, kemudian mengenai media atau bentuk-bentuk informasi atau data yang dikirimkan, ini data yang dikirimkan dapat berupa teks, berupa pesan atau email, kemudian data juga dapat berupa audio, misalnya suara melalui telepon, video chat, voice chat, kemudian data juga dapat berupa gambar dan video. Jadi ini contoh-contoh bentuk data atau informasi yang dikirimkan. Ya, jadi multimedia ini mengacu pada interaksi manusia dan komputer melibatkan teks, gambar, suara, dan video. Nanti kita akan membahas lebih lanjut mengenai pengiriman data, mengenai pengiriman jenis-jenis data atau informasi berikut. Ya, ini dulu ya untuk materi hari ini. Jika adik-adik ada yang ingin ditanyakan, silahkan mengirimkan ke grup WhatsApp ya. Ya, setelah ini juga saya akan memberikan tugas mengenai pertemuan hari ini gitu. Jadi pada adik-adik yang masih ada yang belum dipahami, silakan mengirimkan pertanyaan di grup WhatsApp-nya. Ya, saya harap adik-adik dapat mengambil manfaat dari materi hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.